Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. As-saniyatu, yang kedua dari 3 macam syarat kesempurnaan dari hal yang kelima, yaitu syarat sholat adalah dukhulul waktu. Nah, cara mengetahui waktu itu ada 3 macam. Yang pertama, yang lalu sudah kita bahas, ya'lamu binafsihi, mengenali ya dengan sendirinya, tahu persis bahwa sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, al-ijtihadu, yaitu dengan ijtihad, keyakinan, biwirdin min Qur'anin, dengan cara wirid dari Al-Quran, au darsin, atau belajar, au mutala'atin, atau mutala'ati ilmin, mempelajari ilmu, au nahwi dzalika, atau yang sama dengan hal itu. Ka khiyatatin, seperti menjahit, wa sauti dikin, atau suara ayam jago, au nahwihi, atau yang sama dengannya, kahimarin mujarrabin, seperti himar keledai yang sudah teruji waktu-waktu dia bersuara meringkik. Wa makna al-ijtihadi bidzalika, dan makna ijtihad pada hal ini, ayyata'ammala fihi, yaitu hendaknya merenungkan seseorang fihi padanya, ka'an yata'ammala fil khiyatati, seperti merenungkannya orang pada saat menjahit. Hal asra'a, apakah dia cepat-cepat dalam menjahitnya, fiha aula atau tidak. Wa fi adhanid diki, dan dalam suaranya ayam berkokok, hal huwa qabla adatihi aula, apakah dia sebelum kebiasaannya atau tidak. Wa hakadha, dan demikianlah, wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan, ayyusalliyah, sholat seseorang mustanidan, dengan bersandar, lidikin, dengan kokok ayam jago, min ghairi ijtihadin, tanpa dengan berijtihad fihi padanya. Ini kita jangan bicara sekarang ya. Ini bicara zaman dulu, atau kita bicara kita sedang berada di satu tempat yang kita tidak ya tahu persis jam berapa, waktu berapa ya. Kemudian misalnya zuhur, ini sudah masuk waktu zuhur apa belum ini? Nah, itu caranya adalah ada ijtihad biwirdin min Qur'an, yaitu ya sudah, kalau belum yakin masuk waktu zuhur, ya zikir aja dulu pakai Quran, yakni baca Al-Quran, atau belajar, atau mutla'ah ilmu, atau misalnya ya mengerjakan sesuatu lah, seperti jahit dan yang lain, atau menunggu suara kokok ayam, karena kokok ayam itu dia akan berbunyi pada waktu-waktu tertentu. Misalnya biasanya kokok ayam itu paling sore jam berapa? Udah mulai jarang dengar ya kokok ayam ya, karena ayamnya nggak boleh diumbar di Jakarta ya. Jangankan buat ayam, buat orang ini udah sempit. Misalnya kokok ayam itu perlu ditandai. Biasanya kokok ayam yang pertama itu jam 12-an, jam 12 kurang, jam 12 lebih dikit itu kokok pertama. Nanti agak lama baru setengah 1, jam 1 kokok lagi. Nah kalau sudah jam 2, jam 3 itu bersaut-sautan.
sampai masuk waktu subuh. Nah itu kalau kokok ayam sudah bersaut-sautan, oh ini pertanda sudah masuk waktu subuh. Jadi cara nandainya boleh dengan cara seperti itu. Atau misalnya ringkik kuda atau kicau burung. Yang pada punya hobi burung itu misalnya perkutut biasanya malam mulai bunyi jam berapa. Terus nanti dia akan intens sering berbunyi itu kalau menjelang waktu-waktu subuh. Nah sebetulnya ini binatang-binatang ini juga berzikir kepada Allah sambil mengingatkan kita. Kayak ayam jago itu dengar kita mah kukuruyuk gitu ya. Padahal itu kalimatnya uzkurullah ya. Uzkurullah. Cuman aja kuping kita yang kurang jelas bunyinya. Ya. Kukuruyuk gitu. Kalau ada yang bunyi kongnya ya. Itu uzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah. Terus sampai masuk waktu subuh, sampai rada siangan, bayangan orang udah mulai kelihatan. Itu ayam jago sama ayam babonnya masih di kandang juga, belum dikeluarin karena majikannya babonnya kesiangan. Maka ayam jagonya gemes sama babonnya. Babonnya dipendel. Bunyinya bagaimana tuh babon dipendel? Keok. 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 Cewok. Cewok. Itu. Ya, siangan sih belum cewok. Iya. Malulah sama ayam tuh ya. Ya itu mah tafsiran saya aja. Di kitabnya nggak ada ya, tafsiran saya. Cewok, cewok ya. Nah itu pertanda mengenali masuk waktu. Atau misalnya burung perkutut ya. Mula-mula mah kur ketekuk, kuk, lama-lama kelar tekuk, itu burung paling jorok itu. Ya. Itu bisa dijadikan sebagai tanda kalau memang dia punya adatan, punya kebiasaan. Cerita orang-orang dulu katanya ada burung perkutut yang bunyinya itu pertanda masuk waktu. Ya. Jadi kalau menjelang zuhur dia bunyi, kalau sudah zuhur selesai udah nggak bunyi. Ntar menjelang asar bunyi, ya. Gitu. Katanya ada yang begitu. Bahkan ya dari mulut ke mulut, ya, khususnya burung perkutut ini kan peliharaan orang-orang tua dulu. Ya. Ada yang bisa berubah jadi ular, bener apa? Udah pernah menyaksikan sendiri kan? Belum. Nah, kalau belum ya jangan percaya. Masa perkutut jadi ular? Ularnya aja kalau dapat perkutut dicaplok, ya. Masa perkututnya jadi ular? Dulu di kampung itu kalau udah kesebut tetuanya kampung itu pasti pelihara perkutut. Perkutut kampung ya, perkutut lokal bukan perkutut kampung. Ya. Atau misalnya ya karena binatang juga ada keanehan-keanehan. Tekukur itu kuknya berapa? Umumnya 1. Tapi ada yang 2. Saya punya terlepas itu, kuknya 2. Ya buat pelihara aja. Ada yang kuknya 3. Ya. Ada yang kuknya 5. Ya. Tekukur, kuk sampai 5. Cuman ya Allah alam adanya di mana. Itu mah ya biasa aja kayak burung yang lain ya. Sama kayak manusia, orang ya. Ada yang suaranya pendek, ada yang suaranya panjang. Jadi jangan dipahami keanehan dalam binatang itu terus ada keistimewaan. Tidak akan ada keistimewaan kalau tidak dikehendaki oleh Allah.
ayam pelung ya. Kalau ayam pelung memang kukuruyuknya sampai tanah ya. Ada lagi ayam ketawa ya. Krok itu ya, ada yang begitu. Nah itu memang kuasa Allah. Yang ketiga as-salisatu, jadi yang kedua tadi cara mengenali masuk waktu ya, tanda-tanda alam, namanya begitu, tanda-tanda alam. Yang ketiga taqlidu siqatin, mengikuti orang yang bisa dipercaya, arifin yang dia itu ngerti, anijtihadin tentang beristihad, berpendapat. Fala yuqallidu, maka tidak boleh bertaklid mengikuti idza qadara 'ala ijtihadi, apabila seseorang mampu untuk bisa beristihad sendiri. Istihad sendiri itu misalnya kita tahu masuk waktu zuhur itu apabila bayang-bayang matahari itu berada persis di bawah bendanya, itu masuk waktu zuhur. Bayang-bayang matahari persis ada di bawah bendanya, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Sampai kapan tuh waktu zuhur? Sampai nanti bayang matahari condong ke timur, karena mataharinya ke barat ya, bayangannya condong ke timur. Sampai antara benda dengan bayangannya lebih panjang bayangannya, berarti waktu zuhur habis. Zaman dulu tuh begitu, pakai ayam itu ya, ayam bayangan. Sekarang mah udah komplit, jam dinding ada, jam tangan ada, jam HP ada, jam digital ada ya. Tapi tetap aja bangunnya kalah sama ayam jago. Duluan ayam jago daripada kita, karena dia memang makhluk Allah yang diciptakan ya, diantaranya untuk mengingatkan kepada kita uzkurullah. Jadi kalau dia bisa menentukan waktu sendiri, tahu persis waktu itu sudah masuk, maka nggak usah taklid, nggak usah ngikut orang lain. Hada fi haqqil basiri, ini khususnya bagi orang-orang yang bisa melihat. Wa ammal a'ma, dan adapun orang yang tidak bisa melihat, falahu, maka baginya taklidul mujtahidi, boleh taklid kepada orang yang punya pendapat. Walau ma'al qudrati, sekalipun dia memiliki kemampuan ala ijtihadi, atas dia punya pendapat, li'anna sya'nahu, karena bahwasanya keadaan dirinya al-ajzu, punya kelemahan, anhu, daripada melihat waktu. Jadi kalau nggak paham, tanya yang paham, ini udah masuk waktu belum? Udah ya. Udah apa belum? Udah. Dari mana sampai tahu udah masuk waktu? Oh, mataharinya udah condong ke barat. Nah, misalnya gitu. Nah, sekarang bagaimana orang yang mohon maaf, a'ma, yang tidak bisa melihat ya. Kalau orang itu nggak bisa melihat ya, karena uzur buta, tidak bisa melihat, maka dia boleh ngikutin orang yang punya ijtihad pendapat. Tapi ternyata di masjid kita, Mas Darno itu lebih awas dalam mengetahui waktu ketimbang kita. Benar nggak? Nah, iya. Coba, saya sering dengar sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang sudah jam 4, ayo bangun. Karena waktu subuh tinggal 10 menit lagi ya. Nanti kalau sudah 5 menit, beliau ngumumin lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita bangun, karena sudah jam 4 lewat 5 menit ya, maksud waktu subuh tinggal 5 menit lagi. Lebih awas beliau daripada kita.
Masya Allah. Nah itulah Allah berikan keistimewaan. Tadinya saya rada-rada bingung nih Mas Darno ini dari mana ini ngambilnya. Nggak tahunya beliau pegang HP. Subhanallah. Tuh HP-nya bisa jadi ikut masuk surga besok sama beliau. Iya. Apalagi yang muadzin dia. Ya. Orang yang beradzan melebihi dari 9 tahun dia beradzan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Orang yang menjadi muadzin sampai lebih dari 12 tahun wajib lahul jannah. Itu Rasulullah yang menyampaikan. Wajib dia masuk surga. Mas Darno wis pirang tahun? Oh, 20 tahun sana. 15-an sih ada. 15-an ada. Iya. Apalagi beliau sudah tidak punya dosa mata, nggak kayak kita yang melek. Kita yang melek banyak punya dosa mata. Iya. Ya mau marbot mau siapa, ya karena memang muadzin itu di masjid dia ditunjuk oleh pengurus. Ya. Nah bagaimana dengan marbot? Dia bukan muadzin tapi marbot. Marbotnya ini lillah, bukan lil fulus. Ya. Marbotnya karena Allah, bukan karena fulus. Ya. Kalau karena fulus, ketika upahnya besar, dia rajin untuk ngurusin masjid. Tapi kalau upahnya kecil, dia malas-malasan. Nah itu berarti marbotnya lil fulus. Kalau marbotnya lil fulus, dia tidak ada niat merawat masjidnya Allah, ya nggak ada pahala di akhirat kecuali pahala yang dia peroleh di dunia. Tapi kalau dia itu niatnya karena Allah, dibayar kayak nggak dibayar kayak Bismillah, saya mendermakan diri saya, badan saya untuk mengurus rumah Allah, maka pahalanya sungguh besar. Sebab satu hadis menerangkan, siapa yang menerangi masjid, siapa yang membersihkan kotoran-kotoran dari masjid, maka Allah siap membangunkan rumah di surga. Allah siap membangunkan rumah di surga. Lah kalau rumahnya dibangun, kira-kira ditempatin apa enggak? Ya tempatin lah, sudah dibangun betul mati. Itu antara lain. Jadi semua ada tugasnya masing-masing. Tentu tugasnya beda-beda. Tapi kalau sudah sampai di depan pintu masjid, semua tugas itu tujuannya adalah memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah. Jangankan beda orang, sendal kita aja waktu berangkat ke masjid jalannya bareng apa beda-beda? Ayo, bareng apa beda-beda? Kalau bareng jerok-jerokan dong. Jalannya beda-beda. Kanan maju kiri nungguin, ya, kanan berhenti kiri maju terus begitu. Berarti itu sendalnya jalannya nggak bareng. Tapi kalau sudah sampai di masjid tuh sendal jejer bareng apa? Satu di sebelah sini, di sebelah sono satunya. Bareng di situ. Tuh begitu. Ya. Dia pengurut, dia muadzin, dia jamaah, dia marbot. Kalau udah masuk masjid sama, ya, yaitu orang-orang yang sudah memakmurkan masjid. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid landasannya adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Berarti langkahnya menuju ke masjid tidak ada tujuan lain, ya, kecuali semata-mata karena Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Wa aqamas shalah, pengurus masjid ngurusin masjid, yang mengerjakan sholat yang bagus, sholatnya di masjid. Ada pengurus masjid nama doang ketua masjid, nggak pernah ke masjid. Kumaha iya? Piye? Misalnya gitu.
Wa aqamas sholata, bukan di sini, tempat lain. Wa ataz zakata, mendirikan sholat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, nggak ada takut-takutnya kecuali takutnya hanya kepada Allah. Nah terus saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana kalau pengurus masjid digaji? Gajinya dari mana? Dari kas masjid. Kalau itu kesepakatan musyawarah antara pengurus masjid, ketua dewan kemakmuran masjid, dan perwakilan dari jamaah ada, sepakat setuju, ya silakan. Ketua gajinya sebulan 10 juta misalnya. Berebut dan menjadi ketua masjid ya. Sekretaris 8 juta, bendahara ngambil sendiri. Enak banget itu. Ya, gak yang pegang duit. Ya, karena ada satu masjid yang dia sudah makmur masjidnya, itu ada gaji buat pengurus masjid. Jadi dia bertugas, ada tanggung jawab. Kenapa? Karena dia memperoleh imbalan. Nah kalau misalnya imbalannya dikembalikan lagi ke masjid, ya nggak ada masalah, itu urusan dia. Nah, gitu. Ini misalnya. Sekarang kan kalau di kita, di masjid-masjid kita, imam digaji nggak? Enggak. Kalau di Arab, ya, imam itu digaji. Imam rawatib digaji, gajinya sekelas gaji menteri di Indonesia. Menteri berapa gajinya? 5 juta. Gaji menteri 70 juta. Gitu lah. Naik Pak. Atak pengajian. Gajinya cuma 5 juta. Apa ya? Atak pengajian, atak pengajian. Jangannya gede Pak. Jangan gaji pokok nih. Kalau pegawai negeri sipil itu ada golongan-golongan. Ya, golongan A berapa, golongan B berapa, golongan C berapa. Nah, nanti dia itu jabatannya apa, itu ada tunjangannya. Tapi kalau selevel menteri nggak pakai golongan lagi, gabrukin aja. Ya. 70 juta gaji imam rawatib. Kalau itu di Indonesia, bagaimana kira-kira? Berebut nggak? Tapi syaratnya hafal Quran. Ya mundur dah. Syaratnya hafal. Makanya jadi perbincangan, ya, orang Arab sama orang Indonesia. Itu kata orang Arab, hebat di kami. Hebat di kami. Imam masjid digaji 1 bulan 70 juta. Kata orang Indonesia, dia jadi imam itu karena Allah apa karena 70 juta? Nah iya. Kata dia nggak kayak orang di kamu, jadi imam sih nggak dibayar. Hebat mana? Kata kita orang Indonesia, hebatan orang Indonesia nggak dibayar aja pada siap jadi imam, apalagi kalau begitu bagusan yang mana yang dibayar, apa yang nggak dibayar? Pantesan nggak pada mau bayar ini. Iya, itu. Masjid butuh sejahtera. Sejahteranya masjid itu karena kesejahteraan umat. Maka orang-orang yang bertanggung jawab terhadap masjid, kalaupun diberikan sebagai syahadah tanda terima kasih, maka boleh. Kalau masjidnya sudah makmur. Kalau masjidnya belum makmur, ya boro-boro mau gaji, ya, marbot dan yang lain. Karena ketika uang kas ini dikeluarkan untuk gaji-gaji dan yang lain, berarti uang kas ini dari mana asalnya? Amal jamaah ini biar gak mandek, biar ngalir. Saya ngaji subuh di Masjid Al-Amaliyah belakang rumah sakit Harapan Kita. Itu yang ngaji lebih dari ini, sekitar 80-an orang.
itu selesai ngaji diservis makan, makan semua dapat makan. Kadang-kadang nasi bungkus, kadang-kadang ada yang masakin, kadang-kadang lontong sate. Selesai ngaji itu makan. Dari mana juga uangnya? Kas masjid. Apa boleh? Boleh, karena ini adalah cara membangun kesejahteraan masjid. Setidaknya dengan jamaah ini, umat ini diberikan perhatian seperti itu, maka umat jalannya juga, jalan ibadahnya jadi lebih semangat. Ya. Pernah di masjid sekitar kita itu ada ide, ya, ada ide bensin gratis, ya, poltank, ya. Bensin gratis poltank bagi jamaah yang dia paling duluan masuk ke masjid untuk sholat 5 waktu. Idenya bagus apa enggak nih? Karno duluan. Iya. Ya, saya yakin kalau ada masjid begitu, gojek itu kalau udah dekat waktu, mendingan belok aja ke masjid situ. Ya. Nah ini kalau dijalankan masjidnya jadi makmur apa enggak? Makmur. Ya. Lah kalau begitu makmurnya gara-gara bensin gratis dong. Ya pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan. Orang narik supaya Bapak milih saya aja, saya jual ya minyak goreng murah. Ya. Ya. Saya jual minyak goreng murah. Ya, 1 liter 5.000. Tapi kan ada maksud. Ya. Tidak sekedar jual ke ya, supaya sampean pilih saya kan gitu. Ya jujur-jujur aja, per-peran aja memang begitu. Per-peran aja. Padahal yang saya jual 5.000, sono jual 5.000 juga, ya. Orangnya yang beli itu juga. Iya. Giliran pilihan nggak dapat suara, kesel nggak kira-kira? Timnya pasti domelin. Ya Allah. Nah itu biasa, namanya juga lagi pilihan ya. Kata warga, ini kan musim panen, musim panen doa, ya. Musim panen doa, dorongan amplop. Ya, jadi apa-apa kudu butuh doa itu dorongan amplop. Ini ngajinya jadi belok. Sekarang sepi. Iya, sepi ya. Sepi tahun ini. Karena sudah ada provokasi coblos semua sih ya. Iya. Coblos semua tuh. Padahal nggak boleh. Kita tetap harus pilih sesuai dengan hati nurani kita. Istikharah dulu lah, istikharah sebelum pilih. Ya Allah, ini pilihan calon gubernur saya ada 2. Ya, kira-kira mana yang terbaik di antara yang baik ini ya Allah. Ya, tunjukkan lewat mimpi, nanti mau saya pilih. Nah, gitu. Itu baru cakep. Udah segitu aja dah. Ya. Jadi yang ketiga, cara melihat waktu adalah mengikuti orang yang tahu persis bahwa itu sudah masuk waktu. Wasadisu, dan yang ke-6 dari syurutus sihhatis shalah, syarat sahnya sholat. Ada berapa tempo hari syarat sahnya sholat? Syarat sahnya sholat ada samaniyatun, ada 8. Ya, pertama thaharatul hadas, suci hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kedua thaharatun 'anil najasati, suci dari najis ya, fisaubi wal badani wal makani. Yang ketiga satrul aurati, menutup aurat. Yang keempat apa kemarin? Istiqbalul kiblat, menghadap ke kiblat. Yang kelima dukhulul waqti, ya, mengetahui sudah masuk waktu. Sekarang yang keenam. Yang keenam al-ilmu bi fardhiyatiha. Syarat sahnya sholat adalah al-ilmu, mengetahui seseorang
bifardiyatiha, tentang kefarduannya di dalam sholat. Ai bikauni sholatil mafrudati fardhan, yaitu mengetahui tentang adanya sholat yang difardukan itu wajib. Sholat 5 waktu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada namanya masing-masing. Sholat subuh niatnya sholat zuhur, sah apa enggak? Pikiran lagi kalut nih, mau sholat zuhur, mau sholat asar, niatnya usholi fardhu dhuhri, gimana? Sah apa enggak? Niat itu bukan pada usholi, tapi niat itu dalam hati berbarengan dengan kalimat Allahu Akbar. Bapak mau sholat asar, ketika wudunya buat asar apa zuhur? Buat asar. Tapi begitu sampai ke masjid, niatnya sholat zuhur, melafalkannya doang sholat zuhur. Tapi kalau niat dalam hatinya sholat asar, salah dalam melafalkan, sah. Tapi kalau lafalnya udah salah, niat dalam hatinya salah. Begitu dapat 2 rakaat, iya kenapa saya niatnya zuhur, padahal saya mau sholat asar, batal sholatnya. Tuh begitu, batal. Karena niatnya berbeda dengan sholatnya. Kecuali orang sholat Jumat yang dia tertinggal rakaatnya imam. Ya. Niatnya sholat Jumat, kita datang nih, imam udah tahiyat, kita baru datang mau sholat Jumat, niatnya tetap usolli fardhu Jumu'ati. Tapi begitu imam salam, kita nerusinya sholat zuhur 4 rakaat. Itu sebutannya sholat wala nawa wala sholat. Sholat yang dikerjakan berbeda dengan niatnya, niat berbeda dengan pekerjaan sholat yang dikerjakan. Pernah nggak ketinggalan sholat Jumat? Ada orang ujuk masjid, ya udah tahiyat, balik dah sebelum orang salam bubar. Itu nggak boleh, terus jalan. Ya, usolli fardhu Jum'ati, ya, makmuat Allahu Akbar, duduk tahiyat. Begitu imam salam, kita nerusinya 4. Kalau Idul Fitri pernah. Kalau Idul Fitri aneh-aneh, ya. Imam lagi takbir, ya, lagi takbir 7 kali takbir aja, ya, makmum yang di kanan kiri dikira udah ruku sujud, ya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahu takbir pertama berdiri, takbir kedua ruku, sujud. Begitu duduk dari sujud, lah imam masih berdiri. Nah itu ibadah tanpa ilmu. Jadi kita kudu tahu fardu apa ini yang kita kerjakan. Wahada, dan inilah Buddha harus minhu daripadanya fi haqqil ami wa ghairihi, ya, pada haknya orang-orang awam dan yang lain. Orang awam sekalipun kudu tahu nih sholat apa yang saya kerjakan, sholat zuhur, ya. Atau misalnya begini, niat sholat zuhur, tapi kita sholat di rumah nih. Kita awali dengan sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu kan udah janjian sama temen nih, pokoknya nanti kalau temen datang ya jalan gitu. Begitu niat sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, ya teman datang, sempurnain aja 4 rakaat, ganti niat sholat fardu daripada teman nungguin kelamaan, boleh nggak? Nggak boleh. Karena pekerjaan sunnah tidak bisa diangkat menjadi pekerjaan wajib. Jadi kudu tahu persis. Kemudian tahu pula yang dimaksudkan adalah dalam pekerjaan sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sunnah ab'ad, ada sunnah hari'at. Rukun sholat itu ada 3, ada i'tiqadi,
ada qauli, ada fi'li, ada rukun i'tiqad yaitu niat. Maka yang mengucap niat hatinya berbarengan dengan saat takbiratul ihram. Kemudian rukun qauli, baca Fatihah itu wajib. Sekalipun ada orang yang mengatakan, kan imam lagi baca surah, kan ayat Quran mengatakan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Kalau kamu dengar Quran, dengerin. Kalau lagi dibacakan Quran, kamu kudu dengerin. Kan imam lagi baca surah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Kita dengerin orang baca Quran itu di luar sholat. Tapi saat kita sholat, imam baca Fatihah, kita awali dengan doa iftitah, rabi iftitah, imam waladhdallin, kita ikut amin. Aminnya imam supaya kita barengi dengan amin kita. Maka jadi imam ucap amin. Ya. Sebab siapa yang aminnya imam dengan makmum berbarengan, lalu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka menjadi sempurna dia punya sholat. Nah, selesai amin, imam baca surah, lalu makmum baca Fatihah. Maka kalau imam baca surahnya pendek, misalnya kulhu misalnya, maka kira-kirakan oleh imam sekedar bacaan kulhu itu mencukupi bacaan Fatihahnya. Karena itu ada jeda, ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, doa iftitah. Sesudah doa iftitah, ya, baca surah Fatihah. Baca surat Fatihah selesai, amin. Itu jangan langsung baca bismillah. Ya, ada jeda. Ya. Ya, ada selanya. Ya. Dari amin ke baca surah itu imam harus ada selah waktu. Ada selah waktu. Bahkan di beberapa keterangan tungguin sampai selesai Fatihahnya makmum baru imam baca surah. Ada yang berpendapat demikian. Harusnya Jumat yang begitu. Ya. Nah, kalau kita mau memahami ya semua sholat itu makmum itu biarkan menyelesaikan Fatihah. Karena begini, makmum baca Fatihah, makmum ini ngerti bacaan Al-Quran, maka sekalipun baca Fatihah, lisannya baca Fatihah, hatinya kepada Fatihah, tapi kupingnya kepada suratnya imam. Maka begitu imam bacanya belecetan, Fatihah kita ikut-ikutan rusak. Maka antepin aja Fatihah surahnya imam, biarin aja kayak apa. Yang penting Fatihah kita nggak rusak. Terus kalau misalnya imam baca surah lupa, kita wajib ngingetin nggak? Nggak usah, biarin aja dia ketengkelan sendiri. Diulang lagi, salah lagi, diulang lagi, salah lagi. Kalau udah 3 kali diulang salah, ruku aja udah. Atau ganti surah yang lain. Ya gaya-gayaan sih. Surahnya sapi. Di tengah-tengah mentok, diulang lagi mentok lagi. Ya udah yang biasa aja. Kuliah dulu beres. Bingung lah gitu. Ya. Waktu ini belum selesai. Ya, jadi sampai ke 6 ya. Orang kudu ngerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Baik itu sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah, ataupun pekerjaan yang dikerjakan dalam sholat itu ada rukun i'tiqadi, ada rukun qauli, kemudian yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li itu intiqal, pindahnya dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu kita perlu paham mana yang wajib, mana yang sunnah, sunnah kam'at, sunnah hayat. Bagaimana cara mengetahuinya? Ngaji aja terus. Nanti lama-lama akan tahu insya
insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.